Ya, pernah nggak saudara sebagai orang tua, lalu saudara minta anakmu, saya orang tua dan saya minta kepada anak saya. Satu hari anak saya masih kecil, saya bilang, tolong ambilkan palu. Dia berkata, palu itu apa? Saya bilang, palu itu pemukul. Lalu dia pergi ke perkakas, dia bawa saya alat gergaji. Saya bilang, bukan palu, itu bukan palu. Palu itu yang bagaimana? Nah, itu anak kecil. Tapi ada satu orang tua juga yang cerita kepada saya, anak saya ini kenapa ya? Apakah kenapa ya? Kok saya selalu saja apa yang saya sampaikan kepada dia selalu salah diartikan. Saya bilang bapaknya tukang di atas, lalu anak-anaknya di bawah. Nah, kalau dia sendiri tukang, jadi kalau dia naik bahan-bahan itu kan dia harus pakai katrol ke bawah. Nah, dia dari atas, dia panggil anaknya, tolong ambilkan papan. Anaknya menjawab dari bawah, oke, siap. Tapi ternyata yang diikat di bawah adalah balok. Tolong ambilkan gergaji. Tetapi yang diikat ditarik ke atas itu bukanlah gergaji. Sehingga dia berkata, kenapa ya anak saya ini? Nah, memang semua ada orang yang begitu kita kasih tugas, dia menjawab, oke, iya, dengan cepat. Tetapi ketika dilaksanakan salah. Nah, hari ini saya mau share begini, mendengar Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, amin. Kadang-kadang kita berkata, oke. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya salah. Kenapa pelaksanaannya menjadi salah? Karena mendengarnya tidaklah sempurna. Memahaminya tidaklah sempurna sehingga hasilnya salah. Percayalah kalau saudara memberi tugas kepada anak kita dan pesan yang dia sampaikan itu tidaklah dia tangkap dengan sempurna, maka ternyata dalam pelaksanaannya akan menjadi salah. Sebab itu hari ini saya mau share kepada kita semua. Saya tahu saudara kalau ada di tempat ini saudara mengenal Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang yang ternyata mendengar Tuhan Bapaknya tapi nggak kenal, nggak tahu. Sehingga dalam pelaksanaan menjadi salah. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang tidak salah mendengar memahami Bapa kita, Bapa Surgawi, maka biarlah ini hanya menjadi pengetahuan tambahan atau menjadi pengingat bagi saudara. Tapi kalau ini ternyata salah, biarlah kita berubah. Setuju, katakan amin. Nah, saya akan bacakan ayat ini. Ayat ini berkata begini dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka jiwamu akan hidup. Dan biarlah aku akan mengikat perjanjian kekal denganmu, yaitu kasih setia yang diteguhkan kepada Daud. Tuhan berkata begini, sendengkan telingamu, datanglah kepadaku dan dengarkanlah. Nah, janji ini diberikan kepada umat pilihan, kepada orang yang dia kasihi. Di dalam perjanjian lama adalah Raja Daud. Tetapi janji ini di dalam Kristus Yesus terjadi bagi saya dan saudara. Diingatkan kembali di dalam Kisah Para Rasul, berkata begini, bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari kematian. Karena Kristus Yesus Tuhan, sehingga tidak lagi mengalami dibangkitkan dan dia tidak mengalami kebinasaan. Oke. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia telah berfirman demikian, aku akan menepati kepadamu janji-janji yang kudus yang telah kuberikan kepadamu. Janji yang diberikan kepada Daud itu tergenapi kepada saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di bagian lain lagi dia berfirman, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu binasa di dalam kubur. Nah, jadi saya dan saudara dalam Kristus Yesus menjadi orang-orang yang benar, karena kebenaran Tuhan pindah kepada kita. Sehingga janji yang tertulis tadi seperti ini, nah, maka jiwamu akan hidup, itu terjadi bagi saya ketika Kristus datang. Sehingga semua orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan akan punya kehidupan yang kekal. Setuju, katakan amin. Janji yang diikatkan Tuhan dengan umat pilihan, dengan Abraham, itu terjadi bagi saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, yang saya mau sharing adalah sendengkan telinga. Kita sudah diselamatkan. Setuju, katakan amin. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, waktu kita mengikuti Tuhan, inilah kita perlu sendengkan telinga kita, datang kepada Tuhan, dan biarlah kita dengar Tuhan. Katakan amin.
Nah, dari mana kita bisa dengar Tuhan, mendapatkan sambungan untuk mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Lewat firman Tuhan, secara umum lewat firman Tuhan, secara khusus lewat kita merenungkan firman Tuhan. Waktu kita baca, kita perkatakan, lalu yang ketiga kita merenungkan. Kita tahu kalau Tuhan sedang berbicara dengan saya. Lewat keadaan, kejadian yang berulang-ulang, kadang-kadang kita berkata, kok sepertinya Tuhan ngomong dengan saya, Tuhan mau bicara dengan saya. Atau lewat Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita. Atau bisa lewat orang percaya lainnya. Jadi kita bisa mendapatkan salurannya melalui ini. Nah, lalu bagaimana, kenapa kita perlu mendengar Tuhan? Kenapa kita perlu dengar Tuhan? Kenapa saya mau sendengkan telingaku dan saya mau dengar Tuhan? Nah, biasanya aku datang kepada Tuhan, aku mau dengar Tuhan supaya aku dapat tuntunan. Karena aku hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kegelapan, sehingga aku bisa saja salah langkah. Sehingga aku perlu datang kepada Tuhan dan Tuhan menuntun aku. Waktu Tuhan berbicara itu adalah tuntunan untuk menuntun kita. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui yang 4 tadi, maka kita mendapatkan tuntunan. Jadi kenapa aku datang kepada Tuhan, dengar Tuhan, supaya aku dapat tuntunan. Setuju ya? Waktu saudara dengar Tuhan berbicara, kita mendapatkan tuntunan. Kenapa kita mendengar Tuhan? Supaya aku dapat jawaban atas pergumulan yang sedang aku hadapi. Kenapa aku mendengar Tuhan berbicara? Supaya aku diberkati, aku dapat pertolongannya, aku dapat mujizatnya. Tidak salah saudara, waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar Tuhan, dapatkan tuntunan, mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan. Itu tidak salah. Waktu kita datang kepada Tuhan, itu pasti kita terima. Setuju, katakan amin. Tapi kalau saudara perhatikan dengan teliti, kalau kita berhenti di sini, 3 ini, maka poin dari 3 ini ada di mana? Letaknya di mana? Inti atau poin atau tujuan utama, motivasi utama dari 3 ini, dapat tuntunan, dapat jawaban, dapat mujizat atau berkat. Tujuan utama, motivasi utamanya di mana? Poin inti dari 3 itu apa? Kalau kita berhenti di situ, maka ini adalah bicara hanya tentang kepentingan kita. Nah, dia bicara tentang kepentingan kita. Aku dapat tuntunan, aku diberkati, aku terima mujizat, aku dapat jawaban. Itu baik, waktu kita datang kepada Tuhan pasti kita dapatkan itu. Tapi kalau itu berhenti di situ, maka kenapa kita mensendengkan telinga kepada Tuhan? Maka itu poin utama dari 3 itu adalah, itu berbicara saja tentang kepentingan kita. Saya mau share ini kepada saudara, ketika berbicara saja tentang kepentingan saya, kepentingan saudara, kita sendiri, maka kita sebetulnya ada di posisi yang berbahaya. Saya percaya begini, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Sehingga gembala yang baik itu memastikan domba-dombanya sehat, domba-dombanya kenyang, domba-dombanya terpelihara. Setuju ya? Alkitab berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memastikan domba-dombanya selamat, domba-dombanya sehat dan kenyang. Setuju? Dia memperkenalkan dirinya, akulah gembala yang baik. Ketika di perjanjian lama, Daud berkata, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia mengakui, dia adalah gembala, aku tidak akan pernah kekurangan. Di dalam perjanjian baru, gembala yang baik itu datang mengambil rupa manusia. Dan dia memperkenalkan dirinya lagi, akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, saya dan saudara tidak akan pernah kekurangan. Setuju, katakan amin. Dia akan menyediakan perjamuan bagimu dan bagiku di hadapan lawan-lawan. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita seumur hidup. Sehingga begini, kalau kita ikut, kenapa aku mau dengar Tuhan? Kalau kita hanya fokus di 3 itu, Tuhan sebetulnya sudah sediakan bagi saya dan saudara. Karena dia adalah gembala yang baik, pasti dia memastikan domba-domba yang dituntunnya selamat. Tidak ada yang hilang. Kalau hilang, dia pasti cari kembali. Tuhan adalah gembala yang baik, saya dan saudara pasti tidak akan kekurangan. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, sehingga dia menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya.
Kalau Tuhan adalah Bapa kita, maka Dia memastikan semua kebutuhan kita terpenuhi. Setuju? Katakan amin. Persis sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau saya adalah orang tua, saudara adalah orang tua, Bapa yang baik, itu pasti memastikan anak-anaknya semua kebutuhannya tercukupi. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Dia adalah Bapa yang baik. Alkitab berkata, Elohim akan menyediakan semua kebutuhanmu. Katakan semua kebutuhanku. 1, 2, 3. Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanku menurut kekayaannya, kemuliaannya, kebesarannya di dalam Kristus Yesus. Karena Dia Bapa yang baik. Saya harus menyampaikan ini kepada saudara sebelum saya masuk ke kenapa bagian yang keempat. Alkitab berkata begini, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Dia Bapa yang baik, Dia pasti memastikan saya dan saudara selamat, aman, dipelihara dengan baik, tidak berkekurangan, semua kebutuhan kita terpenuhi. Setuju? Katakan amin. Orang benar, karena Kristus saya dan saudara menjadi kebenaran Elohim, tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Dia Bapa yang menjamin saya dan saudara. Nah, tadi saya katakan ada 3 kenapa saya dan saudara mau dengar Tuhan. Dapat tuntunannya supaya dapat mendapatkan jawaban, supaya kita menerima mujizat atau berkatnya. Saya tadi katakan, kalau kita berhenti di sana, maka kita sedang ada di posisi yang berbahaya. Apa bahayanya? Karena ketika kita berhenti di sana, kita tidak mengenal Bapa kita. Waktu kita tidak mengenal Tuhan kita, akibat dari tidak mengenal adalah tidak sayang. Gak kenal gak sayang. Gak kenal jadi gak suka. Tuhan, aku gak perlu Engkau. Sama dengan kita dengan anak. Anak kita berkata, kamu gak perlu datang gak apa-apa, yang penting kirim uangnya. Jadi kita orang percaya juga kadang-kadang begitu, gak kenal Tuhan, gak sayang. Kita hanya perlu berkatnya, Tuhannya gak ada pun gak apa-apa. Karena gak kenal, gak suka. Karena gak kenal, kita gak tekun, gak ulet, gak setia. Karena gak kenal Bapa kita, kita kadang khawatir, ragu, Bapakku itu ada gak? Takut. Dan yang paling bahaya, karena kita gak kenal Bapa kita mudah disesatkan, mudah ditipu. Saya mau share kepada saudara begini. Paulus itu kenapa ketika dia ngikut Tuhan, dia alami pergumulan. Dia berkata, aku alami bahaya di darat, alami bahaya di laut, alami bahaya dari orang Yahudi, orang bukan Yahudi, alami bahaya dari penyamun. Aku sering kali tidak makan, aku sering mengalami kekurangan. Aku dicambuk kurang satu daripada Tuhan Yesus. Alami begitu penderitaan, alami begitu pergumulan. Dia gak mundur dari Tuhan. Gak, bahkan mati sekalipun, dia tetap ikut Tuhan. Dia memberikan contoh atau teladan kepada saya dan saudara. Begini, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa militan begitu? Kenapa dia setianya luar biasa sampai mati? Mengalami aniaya segitu besarnya pun dia tetap gak mundur. Karena begini, aku mengenal Kristus itu dalam. Aku kenal Tuhan itu dalam. Yang saya rindukan hanyalah mengenal Kristus. Waktu dia kenal Tuhannya, gak ada yang bisa memisahkan. Kematian, ketelanjangan, bahaya, kelaparan, pedang, gak memisahkan dia dengan Kristus Yesus Tuhan. Jadi kenapa kita, kalau bulan ini adalah keuletan, kenapa kita dengan Tuhan, ikut Tuhan, itu gak ulet, gak tabah, gak tekun ya. Makanya Paulus tadi mengingatkan kembali kita, ini adalah ayat di bulan yang ke-11 ini kepada Timotius. Paulus berkata, sebab aku tabah menanggung semua ini. Kenapa dia begitu berkata, aku layani Tuhan, alami pergumulan, aku tabah menanggung semua. Karena dia kenal Tuhannya. Ketika Tuhannya ketemu dengan dia, dan dia tahu persis Bapaknya. Jadi kalau saya dan saudara dengar Tuhan,
dan motivasi mendengarkannya ternyata salah. Nah, maka karena dengan salah dari mendengarnya salah, maka kita tidak mengenal dia. Motivasi mendengarnya salah, berhenti di 3 tadi saja, maka kita tidak mengenal Bapa kita. Karena kita tidak mengenal Bapa kita, maka kita gak sayang dia. Karena kita gak kenal, kita gak suka, gak setia. Nah, kita khawatir, mengeluh, takut, ragu. Kita gak sayang dia karena kita gak kenal dia. Tapi coba kalau kita kenal. Saudara kalau kenal dan suka dengan seseorang, dia ngajak, ayo kita ketemu di kafe ini. Kita sebetulnya gak suka kafe itu. Makanannya gak enak, suasananya gak enak. Tapi karena orang itu ngajak kita ke sana dan kita suka orang itu, sehingga kita mau datang di sana dan ngobrol lama-lama di sana. Kenapa? Karena kita suka. Persis sama dengan Tuhan. Siapapun yang khotbah, saya khotbah 4 kali 1 bulan. Kembali lagi Pak Yanto, saya sudah bosan. Tapi saudara datang kan bukan saya, saudara datang karena aku mau kenal Tuhan, aku suka dengan Tuhan. Nah, kalau berhenti di 3 tadi, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tapi kita datang kepadanya, kita mau ke sesuatu yang lebih dalam, saudara. Waktu kita salah dengan motivasi kita mendengar Bapa kita, maka kita mudah ditipu dan disesatkan. Ini yang berbahaya bagi kita. Saya mau saksi, ini kehidupan gak ada hubungannya dengan rohani, tapi itu kehidupan di sana, dan itu juga bisa mungkin terjadi dalam kehidupan secara rohani. Nah, suatu hari saya datang ke ATM. Di ATM itu ada supermarket dan ada orang jualan di luar. Dia kasih saya sebuah amplop, ini hadiah untukmu. Saya nggak perlu hadiah, tapi saya datang dia kasih lagi begitu terus. Akhirnya saya, apa sih dia jual apa? Saya datang ke situ. Begitu saya datang dia sudah siapin tabelnya. Di dalam tabel itu ada dia jual 5 lot undian. Lot yang pertama adalah barang kulkas, apalagi mesin cuci, handphone 2. Harga barang itu mungkin hampir 5 juta. Tapi di tabel itu dia hanya tulis harganya itu di bawah 2 juta kalau nggak salah ya. Tapi dia waktu saya datang dia ngomong, kami lagi promo, ini lagi diskon, kami lagi perkenalan, ini gratis. Walaupun nggak dapat pun, ini kan ada 5 lot undian nih. Kalau dapat di situ di dalamnya ternyata nggak hadiah, nggak ada di dalam tabel yang dia jual, pun masih tetap akan dapat hadiah cenderamata. Mungkin di dalamnya dia berkata Anda belum beruntung, tetap akan dapat cenderamata. Nah, lot yang pertama jual harga barang 5 juta dengan dipotong setengahnya 2 juta. Nah, nomor yang kedua dia juga jual mesin cuci, dia jual meja, dia jual alat-alat kesehatan. Harganya mungkin 3 juta tapi harga yang ditaruh di tabel itu hanyalah 1 juta sekian. Lot yang ketiga pun demikian. Ada alat-alat kesehatan mahal, ya kira-kira 5 juta tapi dia jual hanya 2 juta. Nah, lot yang keempat itu adalah ada barang yang namanya nggak jelas di Indonesia. Entah dari luar negeri atau dari mana. Tapi harga barang itu cuma sekian ratus. Tapi ditulis di situ double lipat kalinya. Dan lot yang kelima, kalau dapat ini ya nomor 5, Anda belum beruntung tapi Anda berhak ambil satu hadiah cenderamata. Kami lagi diskon, ini promo, ini kesempatan. Kalau lewat gak ada lagi. Waktu saya lihat itu saya sudah berpikir, ini bohong, kamu dapat untung dari mana? Tapi dia meyakinkan yang dia jual adalah ini untung, ini lagi promo, ini saya diskon, saya perkenalan. Sehingga semua bahasa itu masuk ke saya. Ini lagi untung, ini lagi promo, ini lagi diskon, ini kesempatan. Masuk ke dalam hati saya. Sehingga kepentingan saya akhirnya ada di sana. Wah, ini untung. Kepentingan saya untung ini kesempatan. Sudah gak apa-apa, saya beli saja. Nah, dia berkata begini, di dalam 5 undian ini, amplop kosong ini hanya ambil dalam satu putaran, hanya ambil 1. Nanti putaran berikut baru ambil, gak boleh ambil 2. Gak boleh beli 2 gitu maksudnya. Oke. Dan saya akhirnya sudah kalau gitu saya ajaklah, saya ambil amplop 5 amplop kosong. Begitu saya tarik, yang saya dapat adalah barang nomor 4. Yang nomor 4 yang keluar, itu adalah barang yang murah, harganya berlipat kali ganda.
Mau gak mau saya harus bayar, saudara. Padahal 1, 2, 3 itu hanya pengalih saja. Karena waktu kita lihat 1, 2, 3, wah ini untung ya, wah ini kesempatan ya. 1, 2, 3 dan 5 itu hanya pengalih. Tetapi di dalam 5 amplop itu hanya satu nomor yang di dalam, nomor 4. Jadi saudara mau ambil 5-5-nya pun tetap nomornya nomor 4. Dan saya tahu ternyata saya ditipu. Kenapa bisa saya ditipu begitu? Karena itu bicara tentang kepentinganku. Wah ini lagi diskon, ini lagi promo ya. Wah gitu. Akhirnya saya kena tipu. Nah itu kehidupan di sana. Kalau di dalam gereja pun bisa, saudara. Kalau berbicara tentang kepentinganku, maka kita bisa salah, bisa disesatkan, saudara. Kalau kita kadang mau mendengarkan Tuhan, mensendengkan telinga kita mau dengar Tuhan karena kepentingan kita saja. Saya dan saudara datang, Tuhan pasti memberkati. Tapi kalau 3 itu saja berhenti di sana, tentang aku dan kepentinganku, maka kita akan mudah disesatkan. Sehingga kita menyaring semua suara itu. Kalau cocok dengan kita dan keinginan kita, kita berkata itu dari Tuhan. Tapi kalau gak cocok, walaupun ada ayatnya, itu hanya untuk pendetanya, gak untuk saya. Nah kalau pada posisi itu, maka kita akan mudah disesatkan. Tuhan memberikan warning kepada saya dan saudara. Di hari terakhir orang akan mengumpulkan pengajar yang menyenangkan telinganya. Ya, yang kenapa aku mensendengkan? Kalau itu menyenangkan telingaku. Dan kalau saya mau katakan ini adalah penyakit orang percaya zaman modern. Menyaring semua informasi, semua suara sesuai kepentingannya. Meskipun ada ayatnya, tapi kalau bukan tidak sesuai dengan kepentinganku, itu bukan untukku. Itu untuk pendetanya. Nah kalau saudara ada pada posisi ini, maka ini berbahaya. Karena kita akan mudah ditipu akhirnya. Saya ini pengajar, saya gembala di sini, saya mengajarkan saudara untuk ada di posisinya yang benar, supaya nggak ada yang ditipu kayak saya. Setuju ya? Kalau itu hal yang jasmani, jangan sampai di dalam rohani pun akhirnya kena tipu. Saudara tahu, saya ngomong di Sidowong gini, saudara tahu mantra pendeta yang mengunci jemaat gak bergerak itu apa? Mantranya apa? Tuhan berkati 100 kali lipat. Kalau pendetanya sudah bilang Tuhan berkati 100 kali lipat, jemaatnya sudah terkunci di sana. Kasih jangan 10%, kasih 20%. Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Nah, kalau yang ngomong itu adalah hamba Tuhan yang saudara hormati, saudara sudah terkunci di sana. Jangan besok, hari ini. Udah, waktu kita dengar 100 kali lipat, udah terkunci di sana. Kalau kurang kuat, dia akan berkata, Tuhan bilang jangan besok, hari ini. Tuhan akan kasih kembali 100 kali lipat. Kalau kurang kuat dia berkata, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan bicara sama saya. Kalau sudah bilang Tuhan bicara, sudah jemaat sudah terkunci di sana, sudah gak bergerak lagi, Tuhan yang bicara kok. Kenapa saya harus mengajar, menyampaikan ini kepada saudara? Supaya ketika kita ngikut Tuhan, tidak bicara tentang kepentingan kita saja. Karena waktu bicara tentang kepentingan kita akan mudah disesatkan, mudah ditipu. Saya pengajar, hamba Tuhan, ada banyak hamba Tuhan ya. Kenapa aneh-aneh? Karena jemaat itu juga telinganya mau dengar yang aneh-aneh. Tapi yang di sini nggak mau dengar yang aneh-aneh. Semuanya mau dengar kebenaran, katakan amin. Saya mau sampaikan ini kepada saudara, bukan artinya bahwa 10%, 20%, 100% itu salah, enggak saudara. Tapi kalau saudara bawa karena saudara kenal Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan itu dia sangat disenangkan. Kalau bahasa manusia, Tuhan itu hidungnya besar sekali, dia sangat senang. Dia berkata, anakku itu gak menyia-nyiakan salibku, gak menyia-nyiakan pengorbananku. Karena kita bawa karena sayang, cinta Tuhan.
Saya pergi ke sini. Kenapa ya kita mudah disesatkan? Kalau itu bicara tentang kepentingan kita, pasti kita akan sangat mudah disesatkan. Saya nonton di kisah nyata, di YouTube itu ada kisah nyata. Walaupun di YouTube itu juga ada kisah palsunya, tapi itu kisah nyata. Yang buat adalah anak Tuhan, jadi saya harus mempercayai, memverifikasi sebagai kebenaran. Ada anak gadis yang sedang gak dapat jodoh. Mungkin karena sudah putus berkali-kali, gak tahu ditolak oleh cowok atau bagaimana, saya gak tahu. Lalu dia pergi ke dukun. Waktu dia pergi ke dukun, dukunnya memberikan persyaratan aneh. Dia harus berhubungan intim dengan si dukun cabul. Tapi karena si wanita itu mau supaya dapat jodoh, dapat pasangan, kepentingan dia sudah besar di sana. Dia sudah terkunci semuanya. Dia mau lakukan itu. Endingnya dia nyesal. Kenapa ya bisa ditipu begitu? Kita yang wajar kita berkata, waduh itu sebuah kebodohan. Tapi kenapa dia bisa ditipu? Karena kepentingan dia lebih besar di sana. Persis sama, saya juga di channel itu saya juga. Orangnya mau sembuh, pergi ke dukun. Dukunnya punya syarat yang aneh. Harus bawa ini dan bawa itu. Harus bawa emas, harus bawa ini dan itu. Dan orang itu juga mau lakukan. Kenapa dia mau lakukan? Kalau itu bicara tentang kepentingan. Bicara tentang kepentingan kita, maka kita akan lakukan apapun. Sebab itu saya tadi katakan, kenapa ada banyak pengajar yang ajarannya aneh-aneh. Karena sebetulnya jemaatnya juga mau dengar yang aneh-aneh, saudara. Sehingga siapa yang mau memanfaatkan siapa? Pendeta yang memanfaatkan jemaat atau jemaat yang memanfaatkan pendeta? Ya saudara, menilai sendiri. Tapi saya mau share kepada saudara semua supaya kita dengar Tuhan dan kita mengenal Dia. Amin. Kita kenal Tuhan, kita sayang Tuhan, kita suka Tuhan, kita setia Tuhan. Ketika orang ngajar sembarang itu berkata, enggak, Bapakku enggak seperti itu. Karena kita kenal Tuhan. Saya sampai hari ini tuh ketemu 5 orang. Sampai saya heran. 5 orang itu ngomong ke saya, ini orang Kristen, katanya jangan disuntik vaksin COVID-19, itu antikris, itu ada chipnya. Loh, kamu tahu dari mana? Itu kata pendeta. Kan kamu gak tahu ya videonya, kan di share. Saudara mungkin dengar nggak, dapat nggak ya? Ada yang ngomong gitu nggak ya? Kok saya sendiri sih? Ada saudara dapat? Jangan loh, itu antikris loh. Jadi saya nggak mau divaksin kalau vaksin itu keluar. Katanya pendeta itu, katanya pendeta ini. Mungkin saudara dengar begitu. Kenapa ya kita mudah disesatkan? Karena kita memang nggak mau kenal Bapa kita, sehingga kita bisa mudah disesatkan. Ada jemaat lagi yang ngomong ke saya itu suka loh gabung di grup WA itu pendoa loh. Itu saya suka karena setelah kami Zoom berdoa, setelah itu dari semua orang itu mereka menceritakan penglihatan mereka. Yang satu cerita kalau dia melihat A, yang satu cerita kalau dia melihat B, yang satu cerita kalau dia melihat ini dan itu dan ini. Jadi saya suka begitu. Suka lihat, suka dengan orang yang suka lihat-lihat begitu. Akhirnya pendoa yang dia suka itu datang ke rumahnya. Waktu pendoa yang dia suka itu datang ke rumahnya, pendoa itu ngomong, saya lihat suami kamu seperti diselimuti oleh roh-roh. Diselimuti oleh roh-roh. Ya semua orang, entah orang percaya ke orang gak percaya pun, ada roh-roh yang menyelimuti dia. Roh itu kan gak dilihat, gak ada di mana-mana gitu. Tapi kenapa pendoa itu mengatakan begitu? Itu bicara bukan kepentingan Tuhan, kepentingannya. Akhirnya si ibu ini berkata, oh selama ini suami saya aneh-aneh karena memang dia diselimuti oleh roh. Bukannya yang disampaikan itu membuat si istrinya tetap kuat percaya, mendoakan suaminya, malah mencurigai suaminya dan waduh ternyata suamiku begitu ya. Yang dia bawa adalah bukan kepentingan Tuhan, kepentingannya. Kalau saya kumpulkan semua pendoa,
Mari kita berdoa. Sekarang buka hati saudara, buka roh saudara. Terimalah penglihatan-penglihatan. Setelah kita berdoa, dari 10 orang yang berdoa juga akan melihat penglihatan. Ada yang pasti melihat penglihatan yang aneh-aneh. Ya salah saudara, saya nggak anti dengan saudara kalau melihat. Nah, melihat, sorry ayatnya di mana? Nah, jangan padamkan roh. Kalau ada pernyataan roh, gak salah saudara. Orang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat. Tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Setuju, katakan amin. Ujilah segala sesuatu saudara. Karena kalau berbicara tentang kepentingan kita duluan, maka pendoa yang rohani sekalipun, pendeta yang rohani sekalipun bisa jatuh di tentang kepentinganku, bukan kepentingan Tuhan. Apalagi kalau dia itu pendoa dan dia merasa lebih rohani. Sudah semua jemaat itu sudah dilihatin semua. Kamu A, B, C, D dan sebagainya. Dan kalau diundang di sini dia tahu semua, saudara. Entah benar atau enggak benar. Saya pernah, istri saya cerita. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang diundang. Dia belum menikah. Lalu hamba Tuhan ini diundang datang. Lalu hamba Tuhan ini ngomong ke hamba Tuhan yang lain. Saya melihat perempuan itu punya roh tidak menikah. Punya roh tidak menikah. Istri saya dengar, oh, punya roh tidak menikah. Buktinya dia menikah kan. Coba bayangin, itu pendeta loh. Orang kita itu kalau merasa lebih rohani, kadang-kadang kita mau mendahului Tuhan. Karena apa? Itu bicara tentang kepentingan kita. Sebab itu Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Sebab terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Supaya ketika kita dengar Tuhan, kita kenal Tuhan. Tidak mudah disesatkan. Jadi kenapa aku mau mensendengkan telingaku dan dengar Tuhan? Aku dapat tuntunannya, aku dapat jawaban, aku dapat mujizatnya. Aku mau kenal dia. Ini penting saudara, ketika kita mau dengar Tuhan. Supaya kita kenal pribadinya. Tuhan maunya gimana, isi hatinya apa ya, pikirannya apa, suaranya seperti apa ya, kehendaknya kepadaku seperti apa ya. Aku mau sendengkan telinga karena aku mau kenal dia. Supaya aku tidak mudah disesatkan. Akhirnya aku kena tipu, bisa. Kenapa aku mensendengkan telinga? Karena aku suka dengan dia. Entah dia sudah berkati aku atau belum, aku tetap suka dengan Tuhan. Entah aku sudah ditolong atau aku belum ditolong, aku suka dengan Tuhan. Sebab itu aku datang kepada Tuhan. Kenapa aku mau sendengkan telinga? Ini, karena di hari terakhir, inilah yang penting. Hari terakhir, suatu hari, ketika kita sudah berdiri hari terakhir, inilah yang terpenting. Suatu hari terakhir nanti orang akan datang berkata begini, bukankah aku sudah melihat, bukankah aku sudah melakukan mujizat, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, bukankah aku sudah mengusir roh-roh, aku sudah melakukan banyak mujizat. Tapi pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang, aku tidak kenal kamu. Gak kenal. Karena mungkin dia gak kenal bapaknya. Seorang anak itu pasti kenal bapaknya, setuju ya? Saya dan saudara anak-anaknya pasti kenal bapak kita, setuju, katakan amin. Saudara, kalau kita berkata bapak itu adalah gembala kita, domba-domba, maka kita adalah domba-domba, akan mendengar suaranya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku, Tuhan Yesus, mengenal kita. Dan kita ikut dia. Dan Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita. Dan kita pasti tidak akan binasa. Setuju, katakan amin. Dan tidak seorang pun akan merampas kita dari tangannya. Saya dan saudara dengar Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Dan kita ikut Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidup kekal kepada kita. Dan kita pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun akan merampas kita dari tangannya dia. Kita kenal dia, kita ikut dia. Saya pelihara burung ya, karcher, saya dikasih orang. Karcher, burung yang saya pelihara itu sudah beberapa bulan. Saya
adalah tuannya, saya harus mengeluarkan biaya untuk dia. Kalau dia sakit, saya cari dokter hewan untuk pelihara, suntik supaya jangan mati gitu. Dan saya pelihara, saya siapkan makanannya. Katanya dia makan A, B, C, D, saya cari. Katanya supaya suaranya bagus harus beli ini, saya beli. Karena dia adalah, saya tuannya, dia yang saya pelihara. Dan dia dengar, tahu suara saya. Kalau istri saya yang berbunyi, buka pintu atau ketok atau apa, dia nggak bersuara. Tapi kalau saya yang buka pintu atau saya yang ngomong, dia dengar suara saya, dia sudah mulai berbunyi. Istri saya berkata, dia sudah panggil kamu. Tapi kalau istri saya, dia nggak panggil-panggil kayak gitu. Kalau saya, dia panggil-panggil kayak gitu. Oh ya, dia tahu saya, karena saya memang kasih ganti airnya. Burung saya itu kalau kasih airnya 5 kali 1 hari juga kotor. Dia mandi 5 kali sehari. Pagi-pagi kita belum mandi, dia sudah mau mandi. Tapi kalau airnya penuh dengan kotoran, dia nggak mau mandi. Jadi saya harus ganti air itu kayak ganti anak bayi, popoknya itu. Tapi karena saya mau begitu, dia kenal saya. Saya sudah belum bangun, dia sudah panggil saya. Aduh, saya masih tidur, dia sudah panggil. Oh ya, saya bangun. Dia kenal suara saya, karena dia tahu tuannya. Jangankan burung, babi juga tahu suara gembalanya, saudara. Orang tua saya itu pelihara babi. Kami pelihara babi, dikasih makan 2 kali sehari, pagi dan malam. Babinya bukan 1, puluhan ekor dilepas. Jadi rumah kami itu penuh dengan dipagari dan babinya di luar. Kita kasih makan dengan porang. Porang itu dimasak dan dikasih makan babi. Nah, hari itu giliran saya disuruh kasih makan babi. Saya baru pulang ke sekolah saya dari kota dan saya pulang, suruh saya kasih makan babi. Ibu saya berkata, pergi panggillah babi itu dan bawalah makanan, kasih. Saya datang, katanya panggil gimana? Panggilnya begini. Oke, saya datang, saya gak ada satupun yang datang. Ibu saya berkata, pukul itu, ada satu kayu yang dalamnya lubang, pukul. Nanti mereka akan datang. Saya pukul, tok, 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 tok. Gak ada pun yang datang. Semua tetangga punya babi dan mereka punya alat pukul itu. Jadi kalau jam makannya sama, semuanya berbunyi. Tapi babinya tahu, saya harus berlari kemana, bunyi yang mana. Nah, waktu saya pukul begitu, gak ada yang datang. Tapi ibu saya datang, dia pukul. Oh, pukulnya begitu ya, ritmenya ya. Oh, temponya begitu ya. Ya, dia pukul. Beberapa waktu kemudian babinya semua berkumpul. Oh, ternyata babinya tahu suaranya seperti apa. Kalau suara begitu, itu tuanku yang panggil. Jadi aku harus datang karena jam makan. Babi tahu suara gembalanya. Kalau saya dan saudara adalah anak, atau kita adalah domba dan Bapak kita adalah gembala yang baik. Domba-dombaku, saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dan Tuhan mengenal saya dan saudara. Di hari terakhir nanti, dia berkata, itu anakku, aku kenal dia, datang. Sehingga ketika kita datang dan kita mensendengkan telinga kita, mengapa? Karena kita mau kenal dia. Setuju, katakan amin. Kenapa aku mau sendengkan telingaku? Aku dengar, kenapa aku baca firman? Kenapa aku renungkan firman? Karena aku mau kenal dia, supaya aku tidak mudah disesatkan. Sekarang dunia punya ajaran aneh-aneh. Kalau vaksin COVID-19 datang, jangan takut saudara. Terima saja, itu bukan antikris. Itu bukan dari antikris, bukan saudara. Antikris itu belum datang masanya. Walaupun sekarang dia menunjukkan eksistensi, tapi dia belum waktunya menunjukkan eksistensinya secara nyata. Jadi jangan takut. Biarlah saya dan saudara kenal mendengar Tuhan, supaya kita mengenal dia. Setuju, katakan amin. Karena pada hari terakhir itulah yang penting. Di hari terakhirnya nanti, ketika dia panggil, kita akan datang dan dia kenal kita. Karena kita dengar dia, tahu suaranya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menyamakan frekuensi kita? Yaitu dengan status kita sebagai anak yang sudah dilahirkan. Bagaimana supaya kita senang dengar Tuhan kita, Bapa kita?
kita harus sadar dulu, terima dulu bahwa aku ini anak. Minggu kemarin saya putarkan video ya. Tentara itu sudah lama tidak datang. Lalu ketika dia datang muncul tiba-tiba yang berlari kepadanya adalah anaknya. Kenapa yang berlari kepadanya anaknya, bukan orang lain? Padahal di situ kan ada banyak siswa. Karena dia tahu bahwa itu ayah saya. Dan papanya tahu bahwa itu anaknya. Sama dengan saya dan saudara. Kalau kita sadar bahwa aku ini anak. Anak itu pasti akan dengar papanya. Dia mau kenal pikiran papanya. Dia mau tahu kehendak kemauan papanya seperti apa. Amin. Anak itu dia lakukan segala sesuatu. Bukan bicara tentang kepentingannya saja, tapi bicara tentang kepentingan papanya. Beda sekali dengan karyawan atau hamba. Hamba itu dia lakukan sesuatu, bukan berbicara tentang dia, tuannya, tapi bicara tentang aku. Bicara tentang aku dapat apa. Dan hamba tidak akan tinggal di dalam rumah, tapi anak akan tinggal dalam rumah. Sebab itu ketika anak, dia tahu bahwa dia anak, dia lakukan segala sesuatu. Bukan bicara tentang kepentingannya saja, tapi dia tahu kehendak papaku, kemauan papaku, pikiran papaku seperti apa. Sebab itu saya dan saudara adalah anak, karena kita telah dilahirkan kembali, lahir baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya dan saudara anak karena kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan siapa yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, dari seorang keinginan seorang manusia, tetapi dari Tuhan. Sehingga saya dan saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita adalah anak-anaknya, katakan amin. Sebab itu tidak bicara tentang kita saja, kepentingan kita, tapi bicara tentang Tuhan, engkau mau apa? Tuhan, pikiranmu seperti apa? Tuhan, kehendakmu seperti apa? Amin. Saya tahu hanya satu-satunya cara kenapa supaya kita mau dengar Bapa kita, kalau kita sadar kita itu anaknya. Sadarlah, saya dan saudara adalah anaknya di dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Sehingga ketika kita sadar aku itu anak, maka aku akan berkata, Bapa, engkau mau apa? Apa kehendakmu? Apa pikiranmu untukku? Apa rancanganmu untukku? Ketika kita sadar kita adalah anak, maka kita akan mendengar dia dan kita mau tahu itu. Tidak ada yang hamba lagi, saudara. Kita bukanlah hamba. Ngikut Tuhan itu bukanlah hamba, tadi saya katakan, hanya memikirkan tentang diri. Seperti ketika kita punya karyawan itu gak peduli dengan kita. Dia hanya peduli dengan apa yang kita bisa berikan untuk dia. Dia gak peduli dengan kita. Dia gak memikirkan tentang aku bekerja ini untuk apa. Yang dia pikirkan adalah aku kerja, aku dapat apa. Itu saja. Tapi kalau anak itu beda sekali. Aku bekerja, ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk aku dan papaku. Jadi yang aku pikirkan adalah apa yang papaku mau. Persis sama dengan saya dan saudara ketika kita ada di dunia ini, saudara. Kita itu anak. Sadar dulu kita itu anak. Barulah kita mulai tahu. Aku ingin tahu Papa itu maunya seperti apa. Sehingga ketika Bapa itu datang, kita berlari kepadanya dan kita berkata, Daddy. Kalau saudara punya anak lalu saudara datang dan dia berlari ke sana, saudara akan berkata, ini dia, aku papanya apa bukan ya? Ya sama persis. Kalau kita gak kenal papa kita, suaranya, kehendaknya, ketika papa kita datang, kita akan berlari ke sana, cari ke hal yang lain. Lari ke berkatnya, bukan papanya bingung. Bapak kita bingung, aku ini bapaknya apa bukan ya? Dia itu anakku apa? Dia itu hamba ya? Tapi kalau kita tahu kita anak, Bapak kita datang, kita pasti berlari kepadanya. Setuju, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya dan saudara, setiap kali kita datang kepada Tuhan, karena kita mau kenal Tuhan. Saya percaya ketika kita kenal Dia, tidak ada yang bisa menggoyahkan
goyahkan kita. Kita menjadi anak-anaknya yang tidak digoyahkan. Ada pergumulan, ada badai, ada masalah. Aku tahu Bapakku pasti akan menolong aku. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bahkan kita ngikut dia itu setia, tekun, ulet. Karena kita kenal dia. Sebab itu biarlah kita mensendengkan telinga kita kepadanya dan kenal dia. Terima kasih Bapa di surga Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.